Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavo Sukacita. Pada kesempatan ini, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terpuji Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Betapa baiknya Engkau menghadirkan waktu yang baik ini lewat channel Klavo Sukacita untuk kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami sekalian, hamba, kru, bahkan pemirsa Klavo Sukacita di mana saja mereka berada, dalam mempersiapkan diri menerima akan firman Tuhan di kesempatan ini. Demi Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Yunus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggesek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Pemirsa, iman yang kita miliki kadang membawa kita kepada hal-hal yang ajaib di luar dari akal pikiran kita. Tetapi semuanya itu akan kita alami, kita rasakan. Lalu dengan iman yang ada pada kita, kita mengakui tentang kuasa, otoritas, dan kemahakuasaan Tuhan yang kita imani. Tetapi kita juga harus waspada bahwa bisa saja ego kita membawa kita pada sebuah mimpi atau harapan yang semu, yang sia-sia. Oleh sebab itu, jangan lupa dalam melakukan dan merencanakan segala sesuatu, andalkan Tuhan dalam setiap harapan dan keinginan kita, seperti halnya yang dialami oleh Yunus, di mana ia berharap bahwa Tuhan menerima apa yang menjadi keinginan dan pemikirannya, bahwa bagi dia, Tuhan tidak perlu mengasihani bangsa asing. Tuhan tidak perlu menaruh kasih bermurah hati kepada bangsa asing atau mereka yang tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya Yunus dalam situasi ini dia seolah-olah marah dengan keadaan atau situasi yang ia alami, yang dia inginkan Tuhan tidak penuhi. Itu sebabnya dia memilih untuk menepi, menyendiri di luar dari kota Niniwe. Dan apa yang terjadi bagi Yunus seolah-olah Tuhan sedang menguji kesabarannya. Lalu ia memilih untuk berdiam di tempat yang jauh dari keramaian. Lalu Tuhan melihat hal itu. Tuhan berkuasa dan berkehendak atas seluruh alam semesta. Dalam bagian bacaan kita saat ini dikatakan bahwa atas penentuan Tuhan sendiri tumbuhlah pohon jarak. Dan atas kehendak atau penentuan Tuhan juga datanglah seekor ulat dan menderek pohon jarak itu sehingga layu.
Lalu dalam bagian bacaan kita juga dikatakan bahwa atas penentuan Tuhan juga datanglah angin timur bertiup, walaupun ada terik matahari yang tentunya menyakiti kepala Yunus sehingga itu melemahkan tubuhnya. Lalu dikatakan rebahlah Yunus, lesu dan berharap segera mati. Tetapi dalam bagian bacaan kita juga dikatakan bahwa Tuhan beri pertanyaan yang lagi-lagi menguji kesabaran Yunus. Mengapa marah terhadap pohon jarak? Lalu jawab Yunus, layaklah saya marah akan pohon jarak itu. Nah pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar, tapi juga kita diingatkan bahwa terkadang Tuhan menguji kita dengan hal-hal yang menyenangkan, tapi juga kadang Tuhan menguji kita dengan hal-hal yang menyakitkan atau mengecewakan. Tetapi apakah kita harus menyalahkan Tuhan atas situasi dan keadaan yang sedang terjadi bagi diri kita? Tentu tidak. Sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai orang percaya, tentu kita akan membiarkan Tuhan berkehendak atas kehidupan kita. Beriman dan berharap kepada Tuhan itu berarti kita membiarkan Tuhan menyatakan maksud dan kehendaknya bagi diri kita tanpa ada sebuah penawaran ataupun sebuah penolakan atas keadaan situasi yang kita hadapi. Tetapi mari kita berkaca dari iman dan harap yang kita miliki kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada dan selalu ada bagi kita. Mungkin harapan dan keinginan kita belum terwujud di waktu yang kita inginkan. Mungkin harapan dan keinginan kita belum terjadi menurut keinginan kita. Tetapi lagi-lagi kita diingatkan bahwa apapun yang menjadi keinginan harapan kita, kalaupun tidak terwujud, bersabarlah, nantikanlah menurut waktu dan cara Tuhan. Itu yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Lewat channel Klapus Sukacita kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Beri hati, iman, percaya kami terus berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh alam semesta, termasuk kehidupan kami manusia. Berilah keyakinan yang sungguh ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang rumit, yang sulit. Biarlah kami semakin kokoh kuat menghadapinya dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa ada hal baik yang akan Tuhan sediakan bagi kami di balik segala sesuatu yang mengecewakan, menyakitkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pemirsa Klapus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, kekuatan, iman, pengharapan menjadi bagian dalam diri dan kehidupan mereka untuk menghadapi segala sesuatu yang kadang menyakitkan, mengecewakan, tapi Tuhan tetap beri pengharapan kepada mereka untuk memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji namamu ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.